Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Taklim Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Ya Bu ya, masih ingat lagi Bu-ibu kan bahwasanya materi kita kemarin adalah terkait tentang masalah kerukunan umat beragama. Karena kerukunan umat beragama ini adalah merupakan spesialisasi saya sebagai seorang penyuluh agama Islam dan PNS di Kementerian Agama Kota Tanjung Balai. Wilayah kerja saya itu di Kua, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Jadi dalam hari ini kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ada beberapa faktor penyebab terjadinya konflik umat beragama di sekitar kita. Salah satunya kemarin yang saya sampaikan itu adalah ada yang namanya faktor agama, kemudian ada namanya faktor non agama. Kemudian yang ketiga yang saya akan bahas ini adalah berbicara tentang terkait faktor universal. Berbicara tentang masalah kerukunan umat beragama, semalam sudah saya sampaikan bahwasanya kerukunan umat beragama itu ada 3 konsep yang paling harus kita laksanakan. Yang pertama itu adalah konsep tri kerukunan umat beragama. Itu dia Bu, semalam kan sudah saya sampaikan kan? Apa itu tri kerukunan umat beragama? Yang pertama itu adalah kerukunan antar sesama agama. Ya, contohnya apa itu? Contohnya antara orang Islam dengan orang Islam. Itu dia. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kerukunan antar pemeluk agama. Contohnya apa itu? Contohnya antara orang Islam dengan orang Kristen, antara orang Cina atau orang Hindu dengan orang Buddha, atau orang Kristen dengan orang Buddha. Jadi antar pemeluk agama. Kemudian yang terakhir adalah konsep tri daripada kerukunan umat beragama itu adalah yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Yang mana maksudnya adalah bahwasanya kerukunan umat beragama ini terkait dengan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang mengambil kebijakan tentang bagaimana supaya dapat menciptakan kerukunan umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan sebuah undang-undang terkait tentang apabila kita harus mencoba untuk mengedepankan yang namanya sikap-sikap untuk saling menghargai satu sama lain, atau yang kita sebut dengan namanya sikap toleransi, yang mana ini juga sudah diatur dalam perundang-undangan, kalau saya tidak silap itu di pasal 29 UUD, bahwasanya kita sebagai seorang warga negara Republik Indonesia istilahnya berhak untuk memeluk agama yang kita yakini. Faktor universal ini kalau boleh dibilang dia Bu secara umum, bahwasanya secara umum didominasi oleh salah satu etnis atau negara merupakan pengingkaran terhadap makna Islam. Intinya begini, dalam arti kata ada suatu etnis atau suatu suku dia mendominasi. Intinya dia tidak menghargai suku-suku yang lain, tidak menghargai agama-agama yang lain, tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang lain. Itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Walaupun Islam itu secara mayoritas dalam suatu kampung, jadi dia tidak boleh istilahnya dalam arti kata menyudutkan atau mengintimidasi orang-orang yang minoritas. Islam itu mengajarkan universal secara umum bahwasanya siapapun yang kita temui ataupun yang kita jadikan sebagai bermasyarakat di lingkungan kita tetap harus menjaga yang namanya saling menghargai satu sama lain. Karena Islam juga mengajarkan kita untuk saling menghormati satu sama lain walaupun dia berbeda agama dengan kita. Kemudian daripada itu melihat dari universal Islam, bahwasanya universal Islam itu didasarkan kepada berpihak kepada kebenaran, kemudian kebaikan dan keadilan dengan mengedepankan kedamaian, menghindari pertentangan dan perselisihan. Dalam suatu kampung, jangankan kampung, kita saja kadang-kadang dalam satu keluarga tuh bisa berbeda pendapat. Anak kita ada 4, si A bilangkan yang ini, si B bilangkan yang ini, si C membilangkan yang ini. Jadi mereka sendiri saja bisa berbeda pendapat, apalagi di lingkungan masyarakat. Maka daripada itu, apabila kita istilahnya terjadi perbedaan pendapat di antara kita, bahkan itu di luar daripada istilahnya beda suku, beda agama, beda etnis atau beda kulit dan segala macam, apapun ceritanya, kita harus mengedepankan yang namanya sikap kebenaran, kejujuran dan keadilan. Ketika seseorang itu adil, jangan tengok dia dari mana asalnya, apakah dia Cina,
apakah dia orang Buddha, apakah dia orang Kristen. Kalau memang dia benar, ya makanya harus kita ikuti, ya kita akui. Kemudian daripada itu, selanjutnya untuk menjaga situasi kondusif, kenyamanan di negara kita ini atau di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka janganlah kita yang namanya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Selalu kadang-kadang kita ini kadang-kadang kan mau kadang-kadang itu kan mantan di Cina atau dawa mencakapinyo atau dawa istilahnya berkata-kata yang bagus kasar saja kepada mereka. Itulah yang tak boleh seharusnya kita lakukan tuh. Siapapun orang yang kita hadapi, maka lakukanlah kebaikan, maka berikanlah keadilan, maka jujurlah kita kepada orang yang kita hadapi tersebut. Jangan kita beda-bedakan satu sama lain, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang ya suka menghardik atau menyakiti, apalagi yang namanya menzolimi orang-orang, baik itu orang yang beragama Islam ataupun di luar daripada agama Islam. Karena di dalam Al-Quran juga sudah dikatakan bahwasanya apakah boleh toleransi itu Ustadz kepada orang-orang yang bukan agama Islam? Boleh, kita harus saling menghargai satu sama lain terhadap orang yang muslim. Akan tetapi ada dua hal yang perlu kita sampaikan, bahwasanya berbicara tentang yang namanya akidah dan berbicara tentang yang namanya ibadah itu tidak ada namanya toleransi. Tapi kalau hanya sekedar membantu, kemudian tata cara kita bermasyarakat dengan baik dan benar, saling tolong menolong, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Contoh kecilnya macam contohnya misalkan ada kawan terjatuh nampak awak, ya kan, begitu kan, kebetulan yang jatuhnya adalah orang Kristen. Apakah boleh kita menolong orang tersebut? Boleh. Kenapa? Karena itu tidak terkait tentang masalah ibadah dan masalah akidah. Tapi kalau seandainya ada contoh, misalkan ada seorang Kristen, ya kan, disuruhnya kita masuk ke dalam gerejanya, disuruhnya kita beribadah, disuruhnya kita untuk menyanyi, kita akui bahwasanya Tuhan mereka itu adalah Tuhan kita. Itu baru tak boleh. Kenapa? Dan haram hukumnya. Karena sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Kafirun di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu sudah jelas, sudah patok, sudah garis bawah, tidak boleh berubah-ubah. Maka daripada itu mari kita istiqomahkan diri kita, ya, tengok situasi dan kondisi. Ketika terkait tentang masalah ibadah dan masalah akidah, jangan coba-coba untuk ditawar-menawar. Tetapi untuk yang bidang lain boleh-boleh saja, ya Bu ya. Jadi jangan gitu istilahnya membedakan satu sama lain. Jadi inilah mungkin yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.